Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sintia Meilani dengan nama ilmiah Schlumbergera truncata dari kelompok 7 Cactaceae. Saya dari pendidikan biologi semester 2 kelas A dan saya berasal dari Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Sampah Menjadi Masalah dan Sumber Musibah dengan tema lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan saat ini. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Selain itu, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir di seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah, bahkan sumber musibah. Salah satunya di negara kita ini, yaitu Indonesia. Permasalahan sampah di Indonesia sampai saat ini belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam kehidupan manusia. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis tahun lalu pada April 2020, sebanyak 67,2 ribu ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya dan 9%-nya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85 ribu ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150 ribu ton per hari pada tahun 2025 nanti. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga yang berkisar antara 60 hingga 75%. Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2050 nanti. Kenaikan 2 kali lipat ini sangat mungkin terjadi apabila tidak ada kebijakan tegas untuk sampah plastik yang berakibat pada pencemaran ekosistem dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas, mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, maupun pencemaran danau. Pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 atau bahan berbahaya dan beracun, maka akan berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguaraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Tidak hanya itu, saat sampah berada di daratan dan kemudian dibakar, hal itu ternyata juga menimbulkan permasalahan lingkungan yang lain. Tak lain adalah pencemaran udara. Pencemaran udara sebagai dampak dari sampah adalah ditimbulkannya bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah juga dapat meningkat karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas belerang, amoniak, dan asap di udara. Sampah di udara ditimbulkan dari proses pembakaran sampah berbahan plastik, ada yang bersifat karsiogen, artinya dapat menimbulkan kanker.
Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penuh sampah ini juga secara langsung akan terdampak seperti lingkungan kotor, polusi sampah yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Serta dampak berupa bencana hidrometeorologi juga bisa terjadi akibat penumpukan sampah ini. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik tidak terkelola akan meningkatkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Selain itu, sampah jalan dan sampah sekolah yang bertaburan di lingkungan sekolah dengan pengelolaan yang kurang baik apabila hujan turun akan terbawa ke got atau sungai. Sementara kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke got masih sulit dihilangkan, tentu saja akibatnya sangat tersumbat dan timbul banjir. Dan pada akhirnya, banjir menyebarkan penyakit di sekitar lingkungan itu sendiri. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target strategis untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lautan sebesar 70% di tahun 2025. Melihat realita kondisi permasalahan sampah di Indonesia ini, saran pengelolaan sampah menurut Koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, yaitu Yobel Novian Putra, selama ini ada kesalahan fokus pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh, sejak dari produksi hingga konsumsi. Selain upaya pemerintah tersebut, masyarakat juga harus sadar dan peduli akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi jumlah sampah agar masalah di sekitarnya juga berkurang. Namun, kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan tidak dapat tumbuh begitu saja secara alamiah. Harus diupayakan pembentukannya secara terus-menerus sejak usia dini melalui kegiatan nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan kesadaran terhadap lingkungan hidup, langkah yang paling strategis adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Menyadari hal tersebut, maka sekolah dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan perlu sejak dini, menanamkan dan mengembangkan kepedulian siswa terhadap lingkungan hidup agar terbentuk sumber daya manusia yang secara arif dapat memanfaatkan potensi dirinya dalam berbuat untuk menciptakan kualitas lingkungan yang kondusif, ekologis, lestari, secara nyata, dan berkelanjutan. Tentunya dengan cara-cara yang simpatik, kreatif, inovatif, dan menganut nilai-nilai dan kearifan budaya lokal. Kegiatan manusia sadar lingkungan perlu ditingkatkan. Masalah utama yang menonjol adalah hubungan antara manusia dan mencari kehidupan maupun dalam meneruskan keturunannya. Dapat menimbulkan masalah kelestarian sumber daya, yaitu kerusakan yang timbul akibat ulah manusia itu. Penggunaan teknologi yang kurang terkendali justru akan lebih memperparah rusaknya lingkungan. Ruang lingkup lingkungan sangat luas, dari langit atau udara, dari kutub utara sampai kutub selatan, puncak gunung, kota, desa, lembah, sungai, pantai, danau, lautan, air laut, maupun dasar laut. Karena itu, kesadaran lingkungan menjadi makin penting, maka pendidikan kependudukan dan lingkungan bagi setiap orang, nasional maupun internasional, justru menjadi mutlak karena manusia dan lingkungan itu merupakan dua unsur pokok yang saling menentukan. Dalam arti, manusia hidup dari lingkungan, dan jika lingkungan rusak, maka manusialah yang celaka. Sebagaimana dikutip oleh Amos, kesadaran lingkungan menurut M.T. Zen adalah usaha melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai, yaitu tata nilai daripada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam dan lingkungan. Asas ini harus mulai ditumbuhkan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah, dari anak-anak hingga perguruan tinggi, agar lambat laun tumbuh rasa cinta kasih kepada alam lingkungan, disertai tanggung jawab sepenuhnya setiap manusia untuk memelihara kelestarian lingkungan tersebut. Adapun 4R untuk mewujudkan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. 4R itu adalah reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, recycle atau daur ulang, dan replace atau mengganti. Dengan meniru
langkah 4R ini, maka yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mengurangi atau reduce. Reduce atau produksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat atau efisien, agar menurunnya angka sampah yang dihasilkan. Namun, diperlukan kesadaran dan kemauan untuk merubah perilaku tersebut, yaitu dengan sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, maka akan semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu memakai kembali atau reuse. Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah tanpa melalui proses pengolahan. Seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas minum untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill, dan lain-lain. Bahan-bahan yang dapat digunakan kembali meliputi kertas, cardboard, plastik, gelas, logam, dan lain-lain. Selain itu, hindarilah pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle. Recycle adalah mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna atau sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya, atau mengolah botol maupun plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya. Atau bisa mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah. Yang terakhir yaitu yang keempat, mengganti atau replace. Replace atau mengganti dimaksudkan untuk meneliti barang yang kita pakai sehari-hari. Mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Metode 4R ini adalah metode yang paling ampuh untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk mendaur ulang sampah dan membuang sampah pada tempatnya, agar Indonesia mempunyai lingkungan yang bersih dan terbebas dari sebutan salah satu negara darurat sampah di dunia. Selain itu, pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Tanamkan niat bahwa aku harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peran pemerintah maupun sekolah dalam hal ini juga sangat diperlukan. Dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada, diharapkan bisa hadir dalam perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.